Ya, Bapak Ibu, untuk di bulan Oktober ini kita akan masuk terlebih dahulu ke bagian yang ibadah dan musik ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, izinkan saya akan bahas berkaitan dengan membangun fondasi ibadah yang alkitabiah. Baru nanti kita akan melanjutkan di bulan berikutnya tentang making biblical decisions nanti di bulan Novembernya. Nah, saudara-saudara membangun fondasi ibadah yang alkitabiah ini saya ambil karena ini berkaitan dengan apa yang sejauh ini kita bahas. Nah, Bapak Ibu ingat ya, kan kita lagi bahas perspektif normatif akan ibadah. Artinya, itu bicara tentang waktu kita melihat ibadah, prinsip firman Tuhan itu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang Alkitab katakan. Nah, jadi itu prinsip normatif. Apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya berkaitan dengan ibadah gitu. Jadi apa yang akan saya jelaskan berikut di depan dan juga nanti ada beberapa penerapan praktis. Ini kita dalam perspektif normatifnya akan apa yang Tuhan katakan. Nah, nanti berkaitan dengan ada begitu banyak. Nanti mungkin kalau akan ada muncul pertanyaan yang sifatnya aplikatif, nah itu akan butuh waktu ya Bapak Ibu. Kita untuk mendiskusikannya bersama-sama. Tapi ini prinsip-prinsipnya terlebih dahulu atau perspektif normatif. Saya akan memakai apa yang sudah dijelaskan oleh udah bukan dari Weber ya. Jadi dari Robert Weber itu punya anak didik namanya Constant M. Cherry. Constant M. Cherry ini menulis buku namanya The Worship Architect atau Arsitek Ibadah yang sudah diterjemahkan oleh literatur perkantas bekerja sama dengan STRI yang di Kemang ya Bapak Ibu. Nah, karena memang karena kan ada bagian teologi ibadah ya. Karena ada MTH-nya itu khusus bagian teologi ibadah di STRI. Jadi ini terjemahan oleh beliau. Oh, Pak Budianto Lim. Nah, saudara-saudara, ini basis dari yang akan saya ambil dan semoga ini nanti bisa menolong Bapak Ibu sekalian dalam dalam kita membangun ibadah. Nah, saudara-saudara, setiap minggu itu ada begitu banyak ibadah Kristen yang berjalan di berbagai gereja dan di berbagai tempat. Ada banyak liturgi, ada banyak tata cara yang berbeda. Ada yang menganggap satu penting di bagian lain, tapi di bagian lain nggak penting. Tapi di bagian yang kita rasa tidak penting, di gereja lain itu dia nggak penting. Jadi ada gereja-gereja yang menghidupkan juga terus-menerus ibadah minggunya dengan cara yang sama yang sudah dilakukan puluhan tahun semenjak awal mula gereja itu didirikan. Nah, buku ini menolong saya atau fondasi teologi ini bisa menolong kita. Sebenarnya memang buku ini ditujukan untuk para perancang ibadah sebenarnya. Nah, khususnya yang BIM nih. Nah, yang BIM-BIM nih uh, perlu baca Bapak Ibu. Tetapi pada saat yang sama, landasan teologis ini setelah saya perhatikan bisa kita pakai juga dalam konteks yang bagi kita sebagai jemaat yang non perancang ibadah. Karena kita harus tahu, ibadah itu prinsipnya apa? Karena kan kadang-kadang kita tuh mikir tentang pilih lagunya lah, pilih orangnya lah, pilih tempatnya lah, kreativitasnya lah, kita nambahin elemen ini atau elemen itu lah, begitu. Yang adalah baik. Tetapi kadang-kadang kita lupa itu apa yang menjadi fondasinya atau fondasi atau kuda-kudanya. Nah, ini adalah perspektif normatif dari apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Apa sih hal itu? Nah, jadi akan ada dua hal yang akan kita bahas. Saya jelaskan. Pertama-tama itu disebut dengan kuda-kuda atau footing. Eh, dan yang kedua itu adalah fondasinya. Nah, ini saya agak sedikit bingung sebenarnya memang waktu membaca, tapi waktu kenapa mereka menggunakan kata footing atau menggunakan kata foundation, tetapi ada kemungkinan Bapak Ibu dia menggunakan Constant M. Cherry ini menggunakan istilah dari bangunan. Waktu saya cek kuda-kuda yang muncul tuh kuda-kuda uh, rangka baja yang untuk atap loh, kok jadi bicaranya atap begitu. Tapi akhirnya saya menemukan satu gambar yang mempermudah kita membahas tentang hal ini. Ada pertama-tama nanti kita bicara tentang kuda-kuda atau footing yang bagian bawahnya, di mana ibadah itu memiliki dasar di dalam Allah, berakar di dalam Allah. Dan yang kedua, nanti kita akan bicara tentang fondasinya ini secara singkat saja. Apa saja sih prinsip-prinsip sebelum kita membangun strukturnya? Strukturnya itu macam-macam, terbentuk termasuk nanti dari stylenya lah, elemen-elemen apa yang mau ditambahkan. Jadi ini kita ngelihat tuh prinsip perspektif normatifnya dulu, apa yang mau Tuhan katakan tentang ibadah itu apa sih di dalam Alkitab. Ibadah itu apa sih di dalam Alkitab. Nah, yang pertama-tama ibadah itu mengalir dari pribadi dan karya Allah. Allah adalah kuda-kuda, tanda kutip ya, atau dasar di mana ibadah itu dibangun. Yang pertama, ibadah itu dimulai dengan refleksi akan siapa Allah, bukan refleksi akan diri kita.
Jadi perenungan kita akan diri Allah, bukan pengamatan kita akan Allah, perenungan kita akan Allah, dan bukan pengamatan kita akan diri kita atau jemaat atau orang-orang di sekitar kita. Ibadah dimulai dengan refleksi akan siapa Allah. Sehingga waktu kita nanti merancang ibadah atau waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak mulai lagi berpikir seperti apa yang aku dapatkan dari ibadah ini. Wah, aku nggak sabar ibadah ini. Wah, aku pengen ke gereja lain. Itu yang seperti saya lakukan. Wah, pengen ke gereja yang musiknya lebih bagus gitu. Fokusnya bukan ibadah, fokusnya adalah diri sendiri. Wah, khotbahnya kurang mantap. Saya kalau khotbah saya ke GRII, eksposisi kalau di Malang itu. Tapi pas lagi cari penyembahan, sorenya kadang-kadang saya itu ke GBI untuk cari penyembahan, drum band semua, pemusik dan ada gairah dari secara emosional itu dibangkitkan sekali. Tapi aneh ya Bapak Ibu, ya fokusnya itu diri sendiri. Jadi pertama itu ibadah dimulai dengan refleksi siapa Allah, bukan saya, bukan aku, bukan jemaat, bukan orang-orang lain, tapi Allah itu. Itu yang pertama yang harus kita cek, yang kita perhatikan. Yang kedua, itu Allah lah yang menginisiasi atau memulai ibadah. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, Bapa mencari penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini saya parafrase. Bapa mencari para penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah sudah memulai dan nanti kita yang merespons. Nanti kita akan lihat fondasinya di bagian bawah. Allah yang memulai, bukan kita yang memulai. Oleh karena itu kita harus tanya, ibadah yang tepat dan benar itu yang Allah inginkan yang seperti apa sih? Bukan apa yang sejarah dari gereja kita lakukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kadang karena tradisi itu mengalahkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang ketiga, ibadah adalah usaha yang kekal, perjuangan yang kekal. Semenjak dari dasar bumi diciptakan, Tuhan itu dimulai dengan bagaimana Ayub 38 ayat 7 ya mengatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Waktu dunia diciptakan ada pujian, ada kemuliaan, ada pujian yang dipersembahkan kepada Allah karena bumi diciptakan. Dan nanti sampai bahkan wahyu kalau kita lihat, kita pun akan beribadah kepada Allah. Kita akan beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak akan berhenti di zaman kita atau selagi kita hidup, tetapi waktu kita mati dan dipanggil bersama-sama kembali ke dalam hadirat Allah, kita pun akan tetap beribadah. Jadi ibadah itu adalah usaha yang kekal, nggak selesai dari akhir. Oleh karena itu kita bisa melihat apa yang Alkitab katakan itu penting, karena itu menjadi fondasi, karena itu akan menjadi hal yang akan kita lakukan juga nanti di surga. Prinsip-prinsipnya. Itu berbicara tentang membangun kuda-kuda, 3 hal ini, atau footingnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua kita akan berbicara yang fondasi, apa saja prinsipnya waktu kita membangun, merancang ibadah yang memuliakan Tuhan, atau kita juga sebagai jemaat untuk sadar ya, waktu kita ibadah itu kita ngapain sih gitu loh. Kita ngapain gitu, apa yang mau kita lakukan waktu kita ibadah. Nah, Alkitab memberitahu tentang ciri ibadah yang alkitabiah itu melalui ada beberapa tema. Itu ada sekitar 6 tema. Nah, ini saya akan percepat ya. Bapak Ibu nanti bisa baca untuk penjelasan jauh lebih banyak. Ibadah itu berpusat pada karya keselamatan Allah. Ibadah itu mengikuti pola penyingkapan dan respons. Ibadah itu memiliki natur covenant. Ibadah memiliki natur korporat, komunal, sesuatu yang dilakukan bersama-sama dengan orang percaya. Ibadah itu bernatur Tritunggal, artinya Allah Tritunggal di dalam ibadah itu. Dan ibadah adalah perjalanan transformatif. Ibadah berpusat pada karya keselamatan Allah. Nah, ibadah itu adalah berpusat pada karya keselamatan Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, karya keselamatan Allah ini dimulai dari orang Israel yang terbelenggu karena perbudakan mereka, dan mereka dibebaskan. Jadi kalau kita bicara tentang Paskah, Hari Raya Pondok Daun, yang ada di dalam perjanjian lama, pusatnya itu adalah karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Kalau di dalam perjanjian lama. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, kita bebas dari perbudakan dosa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, fokus utama dari ibadah adalah karya keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tuhan anugerahkan ya kepada kita.
Misalnya kalau kita ngelihat lagi di dalam perjanjian lama ya, Exodus 5, Keluaran 15 ayat 1 sampai 2, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Dalam perjanjian baru, fokus dari karya keselamatannya bukan pembebasan dari Mesir, tapi pembebasan dari dosa, kita yang dibebaskan dari dosa oleh karena Yesus Kristus yang ada di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yesus Kristus yang datang dari surga menjadi manusia dan mati untuk dosa-dosa, mati di kayu salib. Dan pada akhirnya kita yang akan mengaku dan juga menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah ini penyelamatannya di sana. Nah, Bapak Ibu, refleksi yang kita dapat dari nomor 1 itu apa? Nah, jadi penerapannya Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kadang-kadang kita tuh seringkali tuh beribadah kok karena diajak teman dan keluarga. Saya melihat tren itu juga terjadi ya Bapak Ibu, bukan saja di gereja, di pos ini Bapak Ibu, tapi juga waktu saya membaca beberapa literatur tentang pertumbuhan gereja. Anggota keluarga itu banyak sekali bisa membawa orang-orang yang belum percaya atau anggotanya, anggota keluarga yang belum percaya untuk beribadah. Sehingga banyak orang beribadah karena diajak teman dan keluarga. Ada beribadah tuh karena terpaksa. Malu ditanyain oleh hamba Tuhan, tak malu ditanyain oleh pemimpin gereja. Nih, di WA tuh. Jadi kalau udah gak datang tuh hari Minggu sore di WA. Bro, gimana kabar? Iya. Walaupun kita tahu sih tulisannya gimana kabar, ujung-ujungnya pengen nanya, lu kemana hari ini kok gua gak lihat waktu ibadah? Sehingga itu memberikan pressure bagi orang-orang yang tidak bergereja untuk, nggak enak nih gue ditanya. Minggu depan datang ditanya karena apa? Karena ditanyain. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa itu adalah bentuk perhatian yang satu sisi adalah benar, tapi pada saat yang sama ada orang-orang yang akhirnya datang ke gereja itu ya karena itu. Gitu, saya pernah ingat cerita teman saya di satu gereja dan dia itu menginjili seorang bapak-bapak, kayaknya saya pernah cerita ya. Kemudian bapak itu ngomong, iya percaya. Terus waktu pendetanya pulang, ibunya ini sudah percaya, istrinya ini udah percaya lama. Terus ngomong, sebenarnya dia belum gitu. Jadi suaminya ngomong, biar cepat, biar cepat, biar dia nggak usah lama-lama di sini. Aku bilang aja percaya. Karena terpaksa. Beribadah karena musiknya bagus. Beribadah karena saya tugas melayani. Kalau saya nggak melayani, saya nggak mau beribadah. Nah, saudara-saudara, ini akhirnya kalau kita perhatikan, fokusnya ini pada diri sendiri dan bukan pada karya keselamatan Allah. Dan ini hal yang sangat serius, Bapak Ibu. Yang bagi kita perancang ibadah perlu memikirkan gimana ya caranya ya, pertama. Dan yang kedua, kalau kita yang bukan perancang ibadah, kita adalah jemaat, Bapak Ibu, kita ibadah itu kenapa sih awalnya? Seandainya nggak ada yang nanyain kita satupun, nggak ada yang nanyain kita mau tetap beribadah nggak? Kenapa kita beribadah? Apalagi khususnya anak-anak ya, yang orang tua memaksa anaknya datang beribadah. Datang ibadah, paksa jemput ini itu gitu, atau mobil gereja sampai harus datang. Baik, tapi fokus dirinya apa ya? Kok fokusnya pada diri ya, bukan karya keselamatan Allah. Nah, ini hal yang serius yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu. Nah, yang kedua, ibadah itu memiliki natur covenant atau bukan. Iya. Yang kedua itu ibadah, sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu, nomor 2 ini ibadah memiliki mengikuti pola penyingkapan dan respons ya, Bapak Ibu ya. Ini jadi mengikuti pola penyingkapan dan respons. Penyingkapan dan respons. Oke. Nah, Allah waktu kita beribadah, Allah itu sedang menyingkapkan diri kepada kita sebagai orang percaya. Sebagai umatnya ya. Allah tidak menyingkapkan diri, Allah memang menyingkapkan diri kepada banyak orang, tetapi khususnya kepada umat Allah. Jadi waktu Allah menyingkapkan dirinya kepada umat Allah, kepada kita, nah, kita itu perlu merespons, Bapak Ibu. Allah menyingkapkan, manusia merespons. Ibadah adalah Allah yang memulai ibadah itu, Allah yang memanggil kita, Allah yang menyingkapkan dirinya, dan kemudian dia nunggu. Kita ngeresponnya gimana nih? Datang atau nggak datang? Beribadah atau nggak beribadah? Beribadah atau nggak beribadah? Sebagai salah satu contoh dalam Yesaya 6 ayat 3,
Waktu Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi Yesaya dalam penglihatan, Tuhan menyatakan diri, kemudian Yesaya merespons dengan tangisan dan kerendahan hati. Aduh, aku melihat Tuhan, aku berdosa, bangsaku adalah bangsa yang berdosa. Respons. Tuhan menyingkapkan, manusia merespons. Kemudian Allah menyingkapkan pengampunannya kepada Yesaya, dan kemudian Yesaya merespons. Ini aku, utuslah aku. Constant M. Cherry menuliskan demikian, ibadah sejati tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Ibadah bukanlah perihal para penyembah dikotbahkan selagi mereka duduk dengan pasif, hanya mendengar tentang Allah, pasif. Juga bukan pemaksaan agar Allah tahan mendengar kata-kata dan aksi-aksi yang kita rancang untuk menghiburnya. Seolah-olah kesuksesan ibadah kita itu bergantung kepada kita. Ayo bersemangat, memuji Allah kita. Allah pengen ditinggikan. Loh enggak, Allah sudah tingkapkan diri. Respons kita gimana? Ibadah tidak bergantung kepada kita. Ibadah itu dari Allah, tinggal kita ngeresponsnya gimana. Ibadah yang sejati adalah perjumpaan antara Allah dengan manusia. Respons yang manusia berikan itu kepada Allah. Itu ibadah. Pola penyingkapan, Tuhan menyingkapkan diri, dan manusia harus merespons. Nah, penerapannya Bapak Ibu, kita perlu mengingat bahwa kita itu harus melibatkan seluruh keberadaan diri kita di dalam ibadah. Waktu kita berbicara merespons dengan seseorang, kita tahu kadang-kadang kita tuh merespons dengan sesembarangan ya Bapak Ibu. Apalagi kita yang punya pasangan dan kita punya teman, sahabat, atau kita punya istri atau pasangan Bapak Ibu ya. Dia lagi ngomong, dia lagi menyingkapkan dirinya, dia lagi menyingkapkan pengalamannya. Oh, aku tuh bla 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 bla, cerita tentang di kantor, cerita tentang sama temennya. Kemudian pasangannya atau kita, ya, ya, iya, ngerespon apa tuh? Nah, kemudian nanti pasangan kita nanya, lu denger nggak sih yang tadi saya barusan ngomong? Ya, ada yang agak pinter dikit ya. Oh iya, tadi kamu ngomong ini, kamu ngomongnya sih ini. Bisa ngulangin kalimatnya, tapi kemudian pasangan kita kadang-kadang seringkali bisa nge-sense. Iya, lo bisa ngulang, tapi kamu nggak benar-benar duduk dan mendengarkan. Jadi kehadiran kita tuh tidak fully presence ya, waktu kita bersama dengan pasangan. Nah, sama dengan Allah juga sama, Bapak Ibu. Waktu Allah menyingkapkan diri di dalam ibadah, kita yang apalagi kita sudah lama ya, saya itu dari kecil udah di penyerahan anak dan kemudian sekolah minggu. Perilaku religius itu sudah tutup mata sih. Sudah tutup mata Bapak Ibu. Kita udah tahu apa yang kita lakukan di gereja. Dan makanya waktu saya membuat doa-doa bahwa waduh nih ada nih orang-orang percaya yang orang-orang yang mengaku Kristen tapi belum dilahir barukan di antara kita, karena perilaku religiusnya udah nggak kelihatan sama sekali, sudah sangat Kristen sekali. Tapi waktu nanti di dalam ibadah otaknya kosong gitu loh, otaknya kosong, mikir lain dan mikir ini, mikir itu, mikir pekerjaan, mikir makan, mikir jengkel karena dipaksa orang tua, khususnya mungkin orang tua ya, kita sebagai orang tua maksa anak-anak kita, dan kita tidak melibatkan seluruh diri kita gitu sepenuhnya, pikiran kita, perasaan kita. Nah dan di sini Bapak Ibu kita diingatkan di dalam prinsip yang nomor 2 ini, kalau Allah sudah menyingkapkan diri, waktu kita beribadah respons kita itu apa? Respons kita itu apa? Dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kata-kata, dengan tindakan kita, dengan kata lain, apapun yang akan dikerjakan, apapun liturgi yang akan berjalan, kita harus sepenuhnya mengikutinya, merespons dengan seluruh diri kita, mulai dari awal perkenalan, mulai dari lagu saat teduhnya, Tuhan berada di bait suci, bahkan sampai akhir. Ada orang-orang yang mengatakan, yang penting aku nggak lewatkan khotbah. Bapak Ibu, apakah itu ngerespons dengan seluruh keberadaan diri? Sama sekali tidak. Tuhan menyingkapkan, manusia dituntut merespons. Nah, berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu, makanya saya gunakan kata dituntut, karena yang nomor 3, ibadah itu punya natur covenant atau perjanjian. Nah, jadi natur covenant atau perjanjian ini sesuatu yang sifatnya serius ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada relasi formal, persetujuan verbal antara Allah dengan umatnya. Bukan informal, relasi formal. Di mana Allah bersumpah setia kepada umatnya, kepada kita,
dan kita umat Allah dituntut kepada Allah, dituntut untuk taat kepada Allah. Nah, jadi jadi ibadah atau menyembah Allah adalah em, adalah tuntutan yang harus kita kerjakan bagi kita umat Allah. Kalau kita bukan umat Allah atau hanya Christian professing doang ya, kita mengaku Kristen atau KTP-nya tok Kristen, Bapak Ibu, ini bukan untuk saudara-saudara atau bukan untuk mereka, ini untuk kita umat Allah, karena Allah sudah membuat perjanjian dengan kita, dan Allah sudah mengikatkan dirinya dengan umatnya, dan kemudian terus respons kita apa? Ini semuanya berkaitan ya Bapak Ibu ya, termasuk berkaitan dengan yang nomor 2. Covenant, waktu Allah menghabiskan dunia dengan air bah, tanda covenantnya pelangi. Dengan Abraham, tanda covenantnya sunat. Nah, dengan kita, covenant ini puncaknya itu ada pada penyaliban Yesus. Makanya di dalam Lukas 22 ayat 20 kita diingatkan tentang ini biasa diucapkan di perjamuan kudus ya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan oleh kamu, dan juga roti melambangkan tubuh Tuhan yang dipecahkan. Ini yang sering jadi perjamuan kudus atau ekaristi adalah bagian dari kita yang harus kita lakukan Bapak Ibu, dan berpartisipasi di dalamnya, karena itu adalah covenant kita dengan Allah. Ya tentu saja sekali lagi ya, tidak sekedar melakukan perjamuan kudus ya, tapi kehidupan kita sesungguhnya. Nah, jadi penerapannya. Nah, di sini penerapannya saya nanti gabungkan dengan yang lain ya. Itu bicara tentang ketaatan. Jadi waktu kita beribadah kepada Allah, ingat kita ada perjanjian formal dengan Allah, Allah setia kepada kita, tetapi kalau kita tidak setia dengan Allah, gimana dong? Yang keempat, ibadah itu memiliki natur komunal. Nah, covenant Allah itu tidak disahkan kepada satu orang saja, tetapi kepada satu bangsa, kepada umat Allah. Di dalam perjanjian lama, Allah itu melibatkan seluruh umat Israel. Di dalam perjanjian baru, Allah melibatkan seluruh umat yang percaya kepada namanya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 37, itu adalah ibadah pertama, ibadah komunal. Kita dipanggil beribadah bersama-sama sebagai umat Allah, bukan individu saja. Penerapannya Bapak Ibu, ya kita ingat ya, bangsa kita adalah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Jadi perhatikan kata bangsanya. Nah, penerapannya adalah Bapak Ibu, ibadah melibatkan penyembahan yang dilakukan bersama-sama dengan orang percaya lainnya atau umat Allah. Ada orang-orang berkata, aku nggak mau jadi anggota dalam satu gereja, aku nggak mau terlibat dalam gereja apapun, aku hanya perlu ibadah online cukup bagiku. Tidak. Karena prinsip di dalam Alkitab, ibadah sifatnya itu komunal. Ada ibadah yang sifatnya memang perorangan yang kita lakukan, tentu saja kita lakukan di rumah dan melalui gaya hidup kita, tetapi harus ada persekutuan dengan orang percaya lain di dalam gereja. Jadi tidak ada tempat bagi orang-orang yang memahami hal ini untuk mengatakan, pengen jadi kutu loncat gitu loh. Yang penting aku nggak jadi anggota gitu. Jadi itu sesuatu yang itu menjadi sesuatu yang kurang diseriusin ya Bapak Ibu, berkaitan dengan ibadah ini, atau bahkan memilih ibadah-ibadah online sebagai satu-satunya cara untuk mereka mendapatkan siraman rohani begitu. Padahal di dalam Alkitab dikatakan kita itu harus beribadah secara bersama-sama, secara komunal. Oleh karena itu Bapak Ibu ya dorong, nanti kalau Bapak Ibu punya rekan-rekan yang tidak punya gereja tetap, atau nggak pernah ke gereja, atau ibadahnya itu kayak kutu loncat gitu, Bapak Ibu tegur. Kalau mereka udah dekat ya, kalau udah dekat ya tegur. Lu gimana sih? Gitu. Kok jadi kutu loncat dari gereja? Kamu kok nggak ibadah online saja? Ya kita tahu kok orang-orang ibadah online biasanya juga tidak sepenuh hati kan ibadah online. Terlalu banyak distraksi Bapak Ibu. Gitu. Jadi ibadah itu naturnya komunal, kita itu harus berkumpul bersama secara teratur. Di dalam perjanjian baru, mereka lakukan itu setiap hari. Kita lakukan itu setiap minggu. Lebih sering lagi lebih bagus. Ya, nah yang keempat, ibadah itu memiliki natur Tritunggal. Jadi ibadah Kristen itu lahir dari karya Allah yang satu dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi dalam saya nggak usah banyak jelaskan, jadi kan Allah Tritunggal juga saling menyebutkan satu sama lainnya. Dan ibadah kita diarahkan kepada Allah Tritunggal, bukan Dwi Tunggal, begitu Bapak Ibu.
Gitu. Jadi kita fokus, makanya di dalam ibadah kadang-kadang kita menemukan istilah-istilah ya, ibadah ini dimulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, karena itu merupakan satu bentuk penyembahan kita kepada Allah yang sejati yang diungkapkan oleh Alkitab. Ibadah milik natur Tritunggal. Nah, penerapannya Bapak Ibu saat kita ibadah ini mungkin lebih ke reflektif ya. Allah mana yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu percaya nggak Allah Tritunggal? Itu dulu. Kalau kita tidak percaya Allah Tritunggal, pertanyaannya ini, yang saudara sembah Allah yang mana? Apakah Allahnya sama atau beda? Kita aja tahu kok, Isa sama Yesus adalah dua orang yang berbeda. Allahnya orang M dan Allahnya kita itu Allah yang berbeda. Saat kita mempelajari Allah jenis apa mereka. Allah yang kita sembah sebagai orang percaya adalah Allahnya Tritunggal. Waktu kita beribadah, Allah yang seperti siap apa kita sembah, Bapak Ibu. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, yang keempat itu ibadah adalah keenam ya. Ini keenam adalah ibadah itu adalah perjalanan transformatif. Ibadah itu adalah satu perjalanan. Semuanya itu punya kaitan. Jadi dari satu ya jadi dari satu titik ke titik berikutnya itu ada kaitannya. Itu tidak terpecah begitu saja. Dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 kan kita ingat ada perjalanan dua murid dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan kita melihat ada progres atau perjalanan yang mentransformasi kehidupan para murid. Waktu mereka jalan berdua, mereka berdiskusi, entah berdiskusi teologi kemungkinan. Kemudian Yesus itu datang berinteraksi dengan mereka. Orang-orang dua murid ini merespons dengan ketidakpercayaan, ya bagaimana mungkin nih Tuhan mereka masa dicuri orang begitu. Ini pasti sesuatu yang bohong. Yesus menjelaskan, kemudian waktu Yesus menjelaskan dan mereka kemudian mengundang Yesus menginap dan bersekutu. Ingat ya, ada pola penyingkapan dan ada pola respons di nomor 2 tadi. Kemudian Yesus memecahkan roti, dan waktu Yesus memecahkan roti, mereka mengenali Yesus di dalam tindakan pemecahan roti atau ekaristi itu. Waktu mereka mengikuti dari satu percakapan ke percakapan, dari satu interaksi ke interaksi, perjalanan ini merupakan perjalanan yang penting bagi kedua murid, sehingga mereka mengalami transformasi diri mereka. Dalam konteks murid, mereka menjadi lebih yakin akan siapa Tuhan itu. Yesus itu siapa. Di perjanjian lama, semua orang Israel itu harus melakukan perjalanan ibadah ke Yerusalem. Yang perjalanan rutin itu 3 kali, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Tetapi mereka diizinkan hanya pergi ke Yerusalem 1 kali setahun, ziarah rohani. Nah, perjalanan yang mereka lakukan itu dari rumah mereka, kampung halaman mereka sampai Yerusalem adalah perjalanan yang penting yang harus mereka lakukan satu langkah demi satu langkah, satu titik demi satu titik untuk bisa menolong mereka memiliki transformasi diri yang lebih baik, khususnya transformasi rohani ya. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan hal ini, penerapannya apa yang kita kerjakan. Yang pertama-tama Bapak Ibu, apakah ibadah itu mentransformasi diri kita? Apakah ibadah yang kita lakukan setiap minggunya mentransformasi diri kita? Bagi kita yang perancang ibadah, gimana ya cara membuat ibadah yang bisa mentransformasi orang itu? Imannya lebih bertumbuh, karakternya bisa bertumbuh. Apakah ibadah itu mentransformasi diri kita? Apakah iman, karakter, dan relasi? Apakah jangan-jangan atau jangan-jangan Bapak Ibu kita itu setiap minggu ke gereja, kita pikir kita menyembah, tapi kita tidak merasakan apapun perubahan itu dalam ibadah. Nah, ini menjadi satu perenungan yang serius ya Bapak Ibu. Saya ibadah, ada transformasi hidup nggak ya? Ada sesuatu yang saya kenal dari Allah nggak? Sesuatu yang bisa menolong saya lebih kuat dalam iman, memulihkan relasi saya, memperbaiki karakter saya dalam ibadah. Ini menjadi pertanyaan atau perenungan. Ibadah yang benar adalah ibadah yang mentransformasi diri kita. Kalau tidak mentransformasi diri kita, ada 2 kemungkinan. Pertama-tama, para perancang ibadahnya sembarangan saja membuat ibadah itu, masa bodoh. Atau yang kedua, dari diri kitanya, Bapak Ibu, yang tidak melibatkan diri. Nah, ini berkaitan ya Bapak Ibu tadi dengan nomor 2. Ibadah adalah penyingkapan dan respons ya, dan yang ketiga ibadah adalah ibadah itu memiliki natur covenant, perjanjian, di mana kita itu
diharuskan taat kepada Allah, diharuskan serius itu kepada Allah. Jangan-jangan ini kita tidak merespons dengan benar gitu loh. Kita menganggap enteng ibadah itu. Nah, jadi ini satu pertanyaan yang penting. Aplikasi berikutnya Bapak Ibu, nah sudahkah saya mengikuti perjalanan ibadah dari awal sampai akhir? Ibadah itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk kita bisa kerjakan dari awal, mulai dari perkenalan, mulai dari sambutan, mulai dari nanti ibadah ini dimulai dengan lagu-lagu dan seruan ibadah ini dibuka atas nama Bapa, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus sampai ke akhir. Tidak ada tempat bagi orang Kristen yang sejati untuk mengatakan begini, yang penting khotbah, atau yang penting inilah aku yang penting setelah selesai khotbah gue pulang, gitu langsung pulang. Bagi dia itu nggak penting doa berkat. Itu merupakan satu proses perjalanan ibadah yang harus kita ikuti dari awal sampai akhir. Tidak ada tempat bagi kita untuk mengentengkan satu elemen-elemen itu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita ya Bapak Ibu perancang ibadah, bagi kita yang merancang ibadah, entah apakah rohaniawan, apakah BIM juga, untuk bagaimana ya memasukkan elemen-elemen yang sehat dan tepat, dan elemen-elemen ini mentransformasi orang dan membawa itu ke dalam perjalanan ibadah, membawa orang itu berjalan menyembah Tuhan gitu. Jadi runutannya mantap, bagus, ada di puncaknya dan turun dengan baik. Nah, ini masih prinsip, tapi kita bisa melihat bahwa ini sesuatu yang penting, ibadah dari awal hingga sampai akhir. Kita ikutin. Tidak ada alasan bagi kita untuk telat, sudah terbiasa telat. Atau mungkin perjalanan dan kita menganggap enteng hal-hal seperti itu. Nah, ini juga perjalanan rohani ini, ibadah ini tidak saja berlaku waktu kita bicara di ibadah minggu ya, tapi juga kan kita ada banyak hari-hari raya Kristiani yang perlu kita juga terapkan dan gitu kerjakan. Nanti itu nanti efeknya nanti ke sana. Tapi kan ini masih prinsip ya, Bapak Ibu. Nah, jadi saudara-saudara, waktu kita bicara membangun fondasi, kita sudah membicarakan 6 hal ya. Ibadah itu berpusat pada karya keselamatan Allah, bukan diri kita sendiri, hati-hati. Ibadah punya pola penyingkapan, Allah menyingkapkan, manusia merespons, jadi kita harus merespons. Ibadah memiliki natur covenant, ini adalah perjanjian formal, dan kita itu diharuskan dan dituntut untuk taat dan mengikuti itu, karena Allah sudah bersumpah setia untuk setia kepada umatnya. Terus apa respons kita? Yang keempat, ibadah itu punya natur korporat atau komunal. Ibadah itu tidak bisa ibadah itu perlu dilakukan secara komunal, bersama-sama, secara teratur. Individu iya, tapi harus ada komunalnya. Ibadah itu bernatur Tritunggal. Waktu kita menyembah Allah yang siapa kita sembah. Kalau kita menyembah Allahnya Dwi Tunggal, Bapak Ibu, Allah kita berbeda. Ibadah itu bernatur Tritunggal. Yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Dan yang keenam, ibadah adalah perjalanan transformasi. Kita ngikuti dari satu titik ke titik, dari satu momen ke momen, dan itu bisa mentransformasi hidup kita. Tapi sekali lagi, ingat nomor 2, itu tidak akan bisa menjadi transformatif kalau perancang ibadah kurang tepat untuk menyusun elemennya. Dan yang kedua, kita sebagai jemaat masa bodoh, abai, anggap enteng. Ini penting, ini nggak penting. Yang penting ini, yang penting itu. Yang penting aku datang pas baptisan aja. Nanti selebih itu aku bisa pulang dan aku bisa pulang lebih cepat. Aku bisa datang telat. Begitu, itu sesuatu yang itu tentu tidak akan bisa mengubah apapun dalam iman atau karakter kita ya. Nah, semoga ini menolong kita Bapak Ibu untuk memiliki fondasi yang lebih tepat akan iman kita gitu ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Mungkin Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau sharingkan atau ditanggapi atau hal-hal tertentu yang Bapak Ibu dapatkan. Silakan baca bukunya Bapak Ibu ya. Bagi kita yang Tuhan panggil untuk melayani dalam ibadah, entah secara struktur seperti BIM ataupun non struktur, atau mungkin suatu ketika nanti Tuhan percayakan kita masuk ke struktur. Nah, ini kita perlu pelajari dan baca, karena waktu saya baca ini Bapak Ibu, ini jujur kan, ini kan kita post ya gitu. Waduh, ini saya ngerjain 1 jam belum kelar. Pas saya muncul ibadah kayak, waduh Tuhan, ini belum kelar juga nih ngerjain ibadah. Nah, ini perlu, apalagi Bapak Ibu ya, sudah kan kita absen udah 200 rutin ya. Kita perlu ada orang-orang yang sungguh-sungguh tidak hanya sekedar menjadi praktisi atau mengerjakan tradisi apa yang ada, tapi memikirkan dengan sungguh, ibadah kita ini alkitabiah nggak ya?
elemen apa yang perlu ditambahkan, elemen apa yang perlu dikurangin, gimana bisa menolong jemaat itu punya beribadah dan mereka mengalami transformasi dalam ibadah. Nah, itu seru tuh. Khususnya Bapak Ibu bagi kita yang sudah ada timnya, gitu. Itu kan sangat menolong sekali.